regenerasi barang aja. Kataku dumping regenerasi ya gimana? Lama segala lama. Ada konsep reorganisasinya kita fokus kalau halal bihalal, masya Allah. Ini sudah sawal akhir, tapi alhamdulillah kalau jenengan masih ada acara halal bihalal. Ya apa masih mangun buntut itu ora masalah. Cara bis itu jek nggawa mandul ngono kok tok sawal wis mentek kok. Tapi acara halal bihalal jangankan kok sawal habis, sok ki lho wis selo. Ya maksa gawe halal bihalal kok. Lho kene iki ngapa kok ngono? Mergo napa bot-bote kon jenengan iki lho pengen semuanya itu bisa bernilai halal. Bot-bote semua bisa bernilai halal. Umpama nek selo ya gak apa-apa. Gusti Allah ya pirsa kok. Nek kok bangetan kok. Kan seperti itu. Oke. Nah, sehingga tadi karena masih Syawal juga saya akan menyampaikan doa kepada panjenengan semuanya karena itu ya masih semasa Syawal ya taqabbalallahu minna wa minkum ajmain ja'alallahu wa iyyakum minal ajrin wal faidin amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya betul-betul iki nyapa to iki tas kotor ya, jadi saya tidak lanjuti saja disampaikan Bapak Korwil. Itu memang harus kita melakukan sebuah peningkatan. Kalau yang bihalal ketika panjenengan sudah dari ke hati mengucapkan kodo iso rumah atau rumah saya salah ini manusia yang luar biasa itu adalah manusia bila mana dalam dirinya selalu tertanam bahwa saya itu orang-orang yang selalu salah. Loh, saya itu kok, wis toh salahku tak pakai gede. Mari guru-guru kan ngomong ya. Hamba wani gak dungo sing koyo ngene iki Gus. Dungo terus ngendi. Ya Allah Gusti, jadikan orang-orang sak donya iki. Ya Allah Gusti, dadekno wong sak donya iki wong sing pinter kabeh. Wong sing pinter kabeh. Dan cukup saya saja yang menjadi orang yang bodoh. Jenengan wani dungo ngoten. Aku ora yakin. Wis ora yakin. Ya Allah Gusti, iya aku ora yakin kok. Nah, didungane. Tapi coba kita perhatikan kalimat ini. Kenapa kok ngono? Karena dengan kita merasa sebenarnya bodoh itu bukan kenyataan realita bodoh, bukan perasaan yang meletakkan dirinya selalu bodoh gitu. Kenapa? Karena kalau kita merasa bodoh pasti kita akan selalu berusaha untuk menjadi pintar. Artinya kalau kita merasa bodoh kita tidak segan untuk selalu belajar karena dan belajar itu akan mengantarkan kita pintar. Sebaliknya jika kita selalu merasa salah, wes bener dipek wong salam dunya kabeh Gusti. Wes dipek wong salam dunya kabeh. Salah tak pae dhewe Gusti. Berani jenengan tadi. Tidak berani, sehingga kenapa? Yang terjadi realitanya adalah banyak orang bersikeras, pertentangan, paitu-paitunan, mergo-goro-goro rebutan benar tadi. Tapi kalau kita menanamkan bahwa masih salah aku lah, ketika terjadi percakapan sudah letakkan aja, wes aku sing salah, aku sing keliru. Karena dengan kita selalu merasa salah, kita pasti akan belajar untuk selalu beranjak untuk mencari sebuah kebenaran. Dan orang sebelum salah tidak segan untuk kemudian meminta maaf. Lah wong minta maaf kuwi tak kandhani jenengan, ora kula. Wong juk sepuro ki lho tak kandhani, ora kula. Dadi upama sampean akeh njaluk sepuro gak enek sing nyalon. Tapi pada hakikatnya ada sesuatu yang dikurangi apa? Dosa-dosa kita. Lalu saya menyampaikan bagaimana konsep kemudian halal bihalal, jangan cukup bilisan, tapi juga harus ada isyarah berupa apa? Salaman. Di Dharma Wita saya sudah menyampaikan konsep Dharma Wita, saya menyampaikan ada 4 bagaimana satu hal yang bisa menghantarkan kita menjadi ahli surga. Masih ingat nggih? Itu tidak akan saya bahas hari ini. Sekedar saja lisanun fasihun, wajhun malihun, qalbun naqiyyun, yadun syakiyun. Wes cara jane Gugus dikaki opo ya nyun. Wes ciri-ciri ahli surga wis siji lisane apik. Kaping kalih wajah yang berseri-seri, ora metutut ra nyaprut. Yo pengen dhewe. Nomor 3 nih atine resik, atine api. Nomor 4 tangane sing lomo, astane sing lomo. Dan itu sudah berlalu, sudah saya sampaikan kemarin. Kita masuk ke konsep kenapa sebuah organisasi itu harus dibentuk. KKG itu kan sebuah organisasi. Gini mungkin. KKG itu kan sebuah organisasi. Kenapa harus ada organisasi di tengah-tengah kita? Kenapa harus ada organisasi di sebuah majelis? Jajane kena apa wong cara gelundung semprong dewi-dewi yo iso. Ngoten lagi. Kenapa? Karena kekuatannya Allah, ibu bapak yang saya hormati.
jebule kekuatan Allah Subhanahu wa taala itu ada di jamaah. Makanya Rasulullah menghentikan wajib kamu untuk berorganisasi karena Allah Subhanahu wa taala ada, kekuatannya Allah itu ada di antara organisasi yang ada di antara kamu semua itu. Nek tak coro Jawa nek Gusti Allah, kekuatannya Gusti Allah iku enek ning organisasi utawa jamiah. Jamiah itu organisasi jamiah. Wong manane jamiah kan sekumpulan orang-orang dalam bidang tertentu. Ini kalau kita masukkan dalam konteks tupoksi kulo panjenengan, substansinya adalah adanya organisasi di situ yang akan memperkuat suatu pergerakan yang sesuai dengan tupoksi kulo panjenengan. Karena di situ ada kekuatannya Allah, diharapkan dengan organisasi itu jikalau ada sebuah masalah iso udar mergo diudari bareng-bareng nang tengahnya jamiah atau organisasi itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga ini memang betul-betul harus diperhatikan bagaimana konsep organisasi itu kualitasnya. Wes angel, pokoknya jenengan yang dijak serius ini ya sing kipas-kipas, sing sendiri dulu, sing sembujung, sing uang, modelnya segala niku. Nanti, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini konsepnya. Nah halal bihalal sudah lah, halal bihalal itu apa jenengan pokoknya wes lain batin ya bodoh-bodoh selesai kok, Gusti Allah ngerti. Wes selesai kosong-kosong. Nah wes kosong-kosong ya kita pertahankan. Dan dengan bermodal kosong-kosong ini apa nih? Ini konsepnya adalah kakak. Saya yakin kok nanti yang lahir keputusan hari ini karena dihasilkan dari piantun-piantun yang sudah bersih hatinya, ya pasti akan melahirkan sebuah keputusan biridullah. Kelawan ridhani Gusti Allah, bifadlillah krono fadli Gusti Allah, sehingga nanti akan menghantarkan ke depan gugus tiga ini akan menjadi gugus yang luar biasa. Amin Allahumma. Iya wong dibentuknya pas awal lho, dibentuk pas awal sing bentuk bar salam-salaman bar halal bihalal resik kabeh bunga kabeh. Aku sampai detik ini yo ngerti nek wajah sing menurut pada wong wedok iki janji ngarepe panganan wis gak arang ngabut Pak. Angger sing giling iki modele dia wis ngono. Ini dia kini ada mangan ini cici loro karo cerewet gitu. WDM. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini loh, sehingga alhamdulillah. Nah konsep hari ini saya teringat dengan konsep Bung Karno. Halal bihalal itu terjadi pada tahun 1900 menang modelnya pas ini. Menang wes lagi dijak sing ngene iki lak menang. Tapi naikin mati apa lonjengnya? Jangan dulu Allah rasa ragu-ragu model karo aku ngerti TikTok sama di senyum kita. Konsep ini saya teringat betul-betul oh iya gugus tiga luar biasa loh. Itba sama siapa? Itba sama Akhin Al-Karim Romo Yai Abdul Wahab. Bapak halal bihalal itu terjadi tahun 1948 yang manakala ketika itu Indonesia geger. Tahun 45 Jepang meninggal, Belanda hilang, penjajah lenyap, tapi negara cek geger. Bung Karno bingung sowan kiai bahaya ini kita sebundi nek cara jawane wong bayar ini kita sebuti ini. Kita tahun 45 sudah merdeka, tapi kenapa situasi Indonesia masih gegeran? Tokoh-tokoh nasional semuanya podo paidu-paidunan. Iji angel di rukun nih, geger kabeh. Apa dewe bayai? Ngeten Pak Karno. Kumpulkan semua tokoh-tokoh itu. Itu terjadi bulan Syawal. Nanti kumpulkan kelompok kabeh sampai undang ke Istana Merdeka. Akhirnya Syawal dikelompokno tenan diundang ke Istana Merdeka. Wong jenenge wong nek wis kelompok, bodoh tiyang nek wis kelompok karo kancane, mbok asline nek masalah opo nek ilang. Mulane nek ukara aku nek ngelompok bareng-bareng karo aku lalitan ya. Mungkin raja kembali mulai nyaprut tenan. Lha mungkin apa iki? Orang itu harus dikumpulkan dalam konteks majelis yang masya Allah kebak barokahnya senyum. Pak Pur itu membuang jane wis ngarit borong lari dia mergo pengajian. Muhammad. Begitupun yang terjadi di tahun 48, tokoh nasional diundang, kayak sing ngundang presiden, kelasnya presiden. Di situ kemudian dia bilang, ayo kita bedah di sini. Apa yang menjadi permasalahan?
Ulane ulan sing apik didampingi oleh seorang kiai, kemudian salam-salaman berjabat tangan empuk atine. Mulane saya sering menyampaikan, Bu, nek jenengan menghadapi sesuatu piyantun janji jek wong ngoten lho. Sekarang koyo apa, keras koyo apa. Kan di situ kemarin saya sampaikan di situ. Cekelan astane, cek janji jek gelem salaman, insyaallah tetap empuk atine. Luwih-luwih gelem nyucuk sampai muni. Kebobong hati itu berkali-kali kok. Wes ngalahin. Napa mulai kita merasa kita mungkin masih muda gitu ya. Sudah ada apa-apa. Tapi kan kenyataannya kita tidak seperti itu. Kita itu masih non sewu, diakoni ra diakoni. Kita itu masih terjebak dengan sebuah statement dan realita bahwa kulon jenengan iki ijek mentingno gengsi timbang fung. Ayo dijawab. Diakoni ngono ora diakoni. Lo jenengan lho kadang jek gedhekno gengsi tapi gak mentingno fungsi. Padahal antara gengsi dan fungsi itu nilainya berbobot fungsi. Nggih kok, kula duwe cerita. Bukun semangat ya. Estrine Ustaz kanca kula niku, tukang ceramah kondang. Jenenge masuk tukang ceramah iki lha kok karo bojo wae mengkeret kok. Mengkeret wis kok. Iya aku ya. Aku ngene iki yo kaya ketok ngene tak kok omah Pak. Ubah-ubah kon numpuk. Ah, dadi sudah. Iya. Loh, tapi saya punya dasar, saya rebutan salah kok. Bapak Saudara Muhammad. Kanca kula Ustaz. Kondang juga Pak, dia sudah berceramah. Lah, ewo semanten garwanipun ternyata arah kumpulan kode-kode bojone Ustaz itu undangan kula. Lah delalah astane urung eneng gelane. Jenenge bojone Ustaz kondang kok bridil kosong kan bisa ta, Pak? Wong itu kan dhewe ngono kuwi. Wong itu iki lho gede gengsine, Pak. Nun sewu, Pak. Itu kan. Akhirnya jalo, Pak. Mas, iki aku arep kumpulan, iki bojone kiai-kiai tok, Mas. Undangan iki. Lha iku aku ranggu popo. Jadi kanca kula. Lah terus karepmu, kula diceritani ngakak guyu endingnya saya guyu ngoten. Lah terus karepe jenengan, karepe sampean piye to? Ya tumbas to, Mas. Tumbas sing mas ngapi ngono to. Benak uga kalau karo liyane. Delep-delep Pak, wayah corona kan rada sepi. Ki sing tanggo apa? Ki rapat tanggapan batal kabeh mikir, Pak. Makane ku irat kula. Setelah itu, iku ziarah kula ditelepon tiber. Kang Sugi, enten apa Gus? Sampeyan lodang enggak? Nggih, alhamdulillah lodang iki. Enten apa? Ayo ziarah Tuban. Kula tak nenang pikir ngono iki. Enten apa? Kowe tak critani turun dalan. Aku diceritani ku wae. Saiki ngene iku. Bareng teko Tuban, mandheg cerita. Cerita, Pak. Bojoku njaluk Mas iki aku iki sok dinane kaya ngene iki. Wis saiki ngono. Ah, lah aku lho pas diceritani kan kalih tentu jenengan ate Tuban nggih. Tentukan jenengan badhe masuk makam kan teteng ceretel gelang rupane kuning masuk gede. Lah pas cerita kalih mlampah. Sik Gus. Mandek sik enten apa? Enak apa? Ki aku diusul tapi kira-kira mbok tampa to gak iki. Apa? Kelo enek gelang. Kayu kuning yo mencorong kan terima 3 dino to sak gedhe kan gak ngaluntur. Aku yo cocok kan cocok dapat. Ayo delok apa? 12.000. Sintok iki 12.000. Surate sih. Ora nek surat 12.000. Tokono tenan, tokono dik 100.000 patang gendel to, Pak. Kalau gede-gede dia rupane kuning kecelot. Wes aman ya, ziarah supaya tenang. Mantu ziarah, kula diaturi teng griyane teng dalem niku. Akhire tenang. Buahe karek sesuk, Pak. Dugi griya niku badhe magrib niku. Cukup badhe magrib niku digilir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Atur nih. Kilo sesuk dienggo. Lah ki opo? Ya Mas. Masalah. Iku ora Mas to, Pak. Lah ki yo Mas bedane apa to? Mas rupane apa? Kuning. Lah iki rupane apa? Kuning. Ora nek tengere lho, sampean gue lho. Jenenge Kiai Kondang, Ustaz jenis mampen ceramah. Lha iki dienggo tenan. Bareng dienggo awur kanca-kancane diloroi yo, Pak.
ora kaya bojone Ustaz gelang ya di papat. Lho iki pira ngono iki? Lho iki cerita karo bojone aku krungu dhewe nek guyu kawulan. Aku lho Pak diloro itu turut-turut anu ki mang. Jare iya bojone Ustaz gelange papat gawe digedi bateku lek ora mas tenang ngono. Lho selalu apa? Sakit dipanai ini. Artinya apa? Kita itu masih kadang terjebak dengan unsur gengsi tapi melupakan fungsi. Padahal yang bernilai itu adalah fungsinya. Itu loh. Lah wong iku nek piantun iku nek memikirkan bagaimana bisa penting fungsine padha walaupun gak butuh glamor. Nun sewu. Nun sewu. Enek wong sugih kaya apa, Pak? Kene bedane kali kula jenengan. Wong pomo sandangane ya ngono kae. Aku gak temon, Pak. Enek wong sugih kaya apa terus pas sugih rangkepan 7 malah gendeng, Pak. Gitu mungkin. Sugih yang minimal paling mentok ya rangkepan loro, orang pati sugih ya padha ya loro, paling seporot kaos. Aku lho temen ada wong sugih misalnya tingkat 7 main terus wah rangkep 7, model jas dirangkepin. Pelaku guyu wong, Pak. Lagi wong gendengan nyerantau ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak bedane, Pak. Jika ini sebuah tolak ukur bagaimana kita terkadang itu apa amir sewu. Terkadang kita itu masih dengan menggunakan substansi gengsi yang menjadi tolak ukurnya adalah sesuatu yang di atas kita. Wes gini. Nah awal dhewe iki ngeling aman dhuwur Pak, alang serepot. Mulane bulan peningkatan itu meningkatkan rasa syukur kita itu poin utamanya. Meningkatkan rasa syukur kita itu poin utamanya. Kalau kita masukkan dalam ranah pendidikan, monggo kita kemudian masukkan ke dalam ranah pendidikan. Lah niki lho kok regenerasi, reorganisasi. Nah, kalau kita masukkan ke ranah pendidikan berarti ngeten. Kula panjenengan iki patut kiranya mengucap alhamdulillah, diakoni wae ora diakoni ngoten. Bon, kita kupas saja bagaimana konsep Syawal yang dimaknai peningkatan tadi kita masukkan dalam konsep peningkatan rasa syukur saja. Kalau penjenengan sudah tercekel ya boyo. Ayo, terpegang, minimal sudah memegang. Apa itu? Konsep yang sering kita sampaikan atur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemarin sempat saya single di Dharma kita, tapi belum satu kupas tuntas di situ. Kula jenengan yang hadir saat ini, alhamdulillah, walaupun amit nun sewu mungkin ada yang sudah PNS, mungkin ada yang P3, mungkin ada yang belum, mungkin ada yang calon P3 kan. Aku karo jeruk dulu lancar terus sak kanca masuk kene kami Allahumma ini minimal kita sudah diberikan amanah oleh Allah gitu. Fitunya hasanahmu wis kecekel gitu. Ya kan? Ini terlepas dari aku cute-cute ngene-ngene aja gitu. Kita stratanya ke bawah. Tapi konsep fitunya hasanah sudah terpegang oleh kita. Dikai amanah, ambil dulu sewu, dikai pekerjaan, langkung-langkung diberikan kesehatan, mampu melakukan aktivitas flow perjalanan ini. Sehingga kita harus mulai saat ini berpikir bagaimana konsep dunya hasanah ini mampu mengantarkan kita dengan meningkatkan syukur ini mampu menjadi jalan jembatan untuk mengantarkan kita memperoleh mobil akhirati hasanah. Lah kula jenengan ini masya Allah, dalane jembar Pak. Dalane kula jenengan jembar alhamdulillah. Kita masih teringat, terutama ibu-ibu itu masuk jenengan itu piantun yang malati. Piantun yang malati, terutama mas ibu-ibu, yo ibu guru, yo ibu rumah tangga, yo ibu sing didik anak nang sekolah, yo ibu sing didik putrane dhewe teng dalan. Ini luar biasa. Mulane pakat jenengan al-jannatu tahta aqdamil umat, sampai swarga niku ada di telapak kaki panjenengan. Cagake negara itu juga ada di jenengan. Kapan negara itu kok perempuan api, negara itu kuat, sebuah organisasi itu kok wong wedok luwih akeh kuat. Maka saya tidak heran. Ini yang hadir bawa lebih dikit tadi kan itu ya. Ibunya lebih banyak. Ya saya justru akan mengamini. Berarti kakek Gusti ke depan kuat kokoh. Amin Allahumma. Amin. Saya itu kok. Saya itu. Kenapa? Cagake negara ada di sosok perempuan loh. Apa nanti mau kakak gilu sak piro? Dek wis kakak cagake gawe digede. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini loh maksud saya.
Lah, surga ada di bawah telapak kaki panjenengan. Artinya apa? Nek enek ibu mampu ngelowentah putra-putranipun sehingga putra-putra iki dadi putra-putri ini menjadi anak-anak yang soleh-solehah, dadi bocah sing pinter, sing bekti, dadi bocah sing ngerti. Bener pancen swarga kuwi ada di telapak kaki ibu. Kapan iso didik bocah dadi bocah sing ngerti? Lah besok bocah ngerti iki mati gledah, meninggal nalika arep dibono swarga enggak akan mau. Ya Gusti saya tidak mau masuk surga. Lah kenapa? Loh, saya bisa paham, bisa ngerti karena saya disekolahkan oleh orang tua saya, karena saya dididik oleh orang tua saya, sehingga saya mampu menjadi seperti ini. Saya mau masuk surga bila mana ibu dan bapak saya, terutama ibu saya juga masuk di surganya Allah. Dinta ini, bulan enak cerita. Enak ibu jadi wis mangu nang neraka ngene kuwi. Sekarang disinggol tuk mak beleng ngono. Pun karena disinggol tuk ngono beleng. Wis ana putrane sudah mulai start mau masuk surga, tapi tidak mau. Saya tidak mau, saya menunggu ibu saya karena saya besar ini atas jasa ibu saya, karena saya disekolahkan di Gulo Petah Garap ini didampingi ibuku, aku rinongi di dolan karo ibuku, di Fatihah ibuku, bapakku. Saya akan menunggunya sampai beliau kesini masuk surga bersama saya. Bingung malaikat dan ini terus pripun Gusti, lha iki dosane ibu lupa to Bu, dosane akeh. Lah bapak ya pangga oke. Wong bapak kuwi ambil berbencangan ngono gede selekno nang blenjur gedho. Pengalaman kan dosane. Aku kuwi mboten kok kula meneng Amerika kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Lha iki dosa akeh lho. Gusti bapak kuwi. Ning bapak ibu kuwi sing gula wedah putrane sama putrane goleki bapak ibu. Wis danguk-anguk ngono jane. Wis karep mak beleng ngono jane. Akhirnya cendak cek seret-seret. Iki sapa iki? Aku malaikat. Lha napa malaikat? Aku jare pitik cemplung nang neraka gak sido. Lha nyapa ora sido? Kalau anakmu ngenteni nang ndi swarga ngono. Ah nang rono. Alhamdulillah. Bareng metu, kudu buke ora ngerti anak dadi wong ngerti kok. Mergo apa kasih sayang matane kadang dia tidak tahu. Butuhe sing tak kei kasih sayang, budal tak kei sangu. Karena tentu nggih, alang nggih jenengan yo ngono. Anak ketok sekolah kei sangu kadang nek PR. Rasa senau le iki lho kuncine. Lalu saudara Muhammad. Pak Indra. Pas sesi ini dipotong nanti. Itu loh maksud saya seperti itu. Paham ya? Nah, ini kalau jenengan ada dua konsep yang mampu menghantarkan. Satu putranya kalau jenengan yang nanti akan menarik. Yang kedua, anak didik kalau panjenengan. Tahu lagi, anak didik kalau panjenengan. Ini loh model kalau panjenengan. Sehingga monggo kita syukuri, kita tingkatkan semangat untuk mendidik. Ini dia. Ya nek, lah aku kok roh dhewe sampean setengah lagi budal. Yo nek ngono ben aku dhewe ae lah. Ngono saudara. So aku tak gendul jenengan. Nggih, saiki dipahami nggih. Kita kembali ke organisasi. Sehingga napa kesempatan ini saya yakin nanti akan melahirkan sebuah konsep reorganisasi pengurus KKN Gus 3 yang luar biasa. Karena di momen yang tepat di penghujung Syawal, artinya apa? Kalau yakin yang hadir di sini semua itu loh ya, kemarin mulai 1 Syawal sampai hari ini penutupan akhir Syawal, jenengan wis bayar ping piro ke jaluk salaman jaluk sepuro ping piro di endingnya hari ini kalau jenengan insyaallah atine kalau jenengan insyaallah sersik kabeh. Insyaallah kalau jenengan wis apa ya, sudah meminimalisir dosa dan nanti akan dihasilkan keputusan kumpulan wong sing apik-apik pasti akan melahirkan sesuatu yang apik. Sekumpulan orang yang baik di situ pasti akan memunculkan sesuatu yang baik. Siapapun ketuanya nanti saya yakin insya Allah itu berkualitas. Amin Allahumma amin. Siapapun ketuanya, kita harus rebutan ketua. Jenengan tak aturi pirsa. Nek kumpulan mau baik, mbok nang lingkungan, mbok jamaah tahlil, mbok jamaah apa ketua PKK paling biasane. Weno, liyane udur-uduran ketua sampean tak kandhani gak sampe lo. Mergo ketua ini abot jadi. Lu ketua ini tak kandani jam. Berapa ketua-ketua jamaah, ketua ponton, itu tak kandani. Kalau beli suara buri Dewi. Wes rasa bumi. Kalau beli suara buri Dewi. Jangan gak ngandel. Bon, enten lo
rombongan namanya KKG Gugus 3. Semua kegiatannya berjalan apik kabeh, keagamaannya berjalan apik kabeh, saya rukun apik kabeh. Terus akhirnya karo Gusti Allah kira-kira KKG Gugus 3 iki rencanane Gusti Allah apik dilebokno nang swarga. Begitu wis arep dimasukno swarga jenengan tak kandhani ketuane iki asline ngamping nglawangi sikil. Ngene iki. Terus kon absen. Lho iki sapa iki? Pak Sugi. Nggih, lha iki anggota KKG. Iki anggota KKG Pak Ketua. Nggih. Lho busik kula belen. Aku sik Bu. Terus disusul lha iki sapa kok gawe cemangan iki? Buti iki. Oh iya, anggota KKG Gusti Kang. Aktif mboten Pak Ketua. Bu Ketua, aktif. Oh Bu belen. Terus bilang lho, kok nek gawe iki gak kadang nyengli jengkol aku kudu ngeping. Oh, niku buegar aktif ora nggih Pak Ketua? Ketua aktif Pak niku. Iku aktif senajan ngene ya bodal. Lah kuwi sing goncengno Gere Sugianto sing ngarepan. Entuk sing nyekel mikaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Budal masuk bleng. Ketua iki ngabsen Pak nang swarga degli ngene. Lah mun wis kuwabe sing nguri dhewe Pak Asmuni. Nembe. Gimana Bu Ketua, Pak Ketua? Sudah semua nih. Kadosnya sampun Gusti, kadosnya sampun malaikat. Oh nggih pun, sakniki jenengan ndak mlebu. Lah kula jenengan jero wis kobak, wis pelayon, wis mbok menapa Pak Sudi karo itu dari yo ben apa ngono. Ketua iki lagi mlebu. Mulane kadang kula ira nyapur kudu duduran dadi ketua apa. Tapi ketika pun panjenengan diberikan amanah menjadi ketua, berarti jenengan dididik Gusti Allah pantas untuk melaksanakan itu. Makanya apa pesan? Ketika suara terbanyak ada di panjenengan, dididik ditunjuk ingat, jenengan pasti juga masih ingat loh, suara rakyat itu terkadang suaranya mewakili suara Raline. Suaranya rakyatnya berarti kumpulannya orang banyak kan ya? Itu terkadang mewakili suaranya. Ya Allah Gusti. Nah aku ngerti kalau ini bukti tak Bu? Dari yo masuk terus suara rakyat mewakili suaranya pangeran. Senajan substansinya sama ya dipasno, ngene lho. Jajal jangan buka. Aku ketahui aku kok. Bu, makanya kita kenal suara terbanyak atau suaranya rakyat itu terkadang mewakili suaranya Tuhan. Gini oke? Oh, kemutan lagi. Iya. Neng gue jarang lah ya. Iya. Terus no. Alam pun muncul nih kok. Pak, artinya apa? Ketika kemudian kita ini ditunjuk, ya minimal wong akeh lah, ukurannya akeh ya kita mampu memprediksi lah sekian persen dari orang yang dari sekian persen berarti itu amanah. Jangan pernah berpikir bahwa obah musik kalau penjani loh Bu Enggar minum toyo niku itu bukan karena kekarepannya loh, karena Allah yang menggerakkan. Serat bengkar kisaman lah tangan diubah oleh Gusti Allah, hati kenceng-kenceng kena aku langsung diujuk glek. Ini karena Gusti Allah, orang karena Bu Enggar. Berarti penjenengan kemudian ditunjuk, dikehendaki untuk menjadi ketua dalam sebuah organisasi, patutlah kiranya ucap alhamdulillah terus baru idungu. Paham ya? Mergo kadang terjadi kita cegah dhisik. Jenengan yang situ kok ojo aku awak malu lelah berbeduk ra berbar. Cegati. Mana tak cegah dhisik ngono Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga apa? Berarti ada nilai plus bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian jenengan dipercaya untuk memimpin sebuah organisasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Termasuk berlaku dalam ya kadang di regulasi kita diangkat cek taruh di sini, diangkat cek taruh di sini. Cobalah kita agak rotot exciting gitu. Ya, ini kita harus belajar dari sisi ya karena kita sudah makonya di situ. Tidak mungkin kalau panjenengan belajar no dampar ngaji kita plek rela ketul. Ngaji kalau jenengan sengeten iki mawon. Ngaji rasa ngaji jagongan yang kemudian mana yang benar kita terangkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sehingga konsep halal bihalal saya yakin kok pun kalau misalnya hari ini tidak ada konsep halal bihalal pun itu saya yakin kok saya keseluruhan semua guru-guru di Gugus 3 ini sudah saling memaafkan. Tapi kan kaidahnya tidak seperti itu, karena yang diharapkan adalah isot kumpul kebersamaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Kemudian yang kedua, dalam konsep reorganisasi, saya akan lebih masuk ke konsep reorganisasi. Organisasi yang baik adalah organisasi yang sesuai dengan seolah gambaran kesatuan tubuh kula jenengan. Kula ini jadi organisasi mesti enek kepala. Menggambarkan bagikan sebuah satu kesatuan tubuh, mulane enek kepala, enek wakil, enek kepala, enek wakil, dirane wakil awak karo sikil berdiri sini gak iso nek tanpa sirah medeni wong. Sirah duduk dhewe tanpa awak karo sikil malah kaya banaspati. Gitu mungkin. Saya membayangkan makanya kesatuan struktur tubuh. Organisasi yang baik adalah organisasi yang jadikan Kanjeng Nabi siji amanah. Nomor loro terus jadikan Kanjeng Nabi yang mampu memahami tupoksinya masing-masing. Dawane nang bidang apa yo sing bidang. Kita bahasa iki. Nek ora tumpang suah menurut saya kadang ngono iki yo enek kok obat liwat. Dadi siji. Oh, pokok sudah yus kowi, bahkan ini yang kowi, usung-usung yang kowi, anu yus kowi, nyedak mik yang dan sebagainya. Ini sebuah kemudahan masalah terhadap Nabi. Makanya organisasi yang baik adalah betul-betul ditata satu amanah. Siapa yang harus amanah? Personel-personel piantun-piantun yang diamanai Allah untuk mengisi semua struktur yang ada di organisasi itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik sesuai dengan tupoksinya itu. Yang ketiga, organisasi yang baik adalah apabila di dalamnya terdapat rencana-rencana kerja yang baik yang kemudian itu menjadi realisasi. Ning amit nun sewu, kalau kok kemutan, kalau ini kalau menghadiri pelantikan jabat-jabat Ansor, ada statement yang dikeluarkan oleh sahabat dari Nun Sewu, ketua pimpinan cabang Tubuh, beliau LC banget, jadi sekolah agama sekolah negeri loh, dan keluar nang luar negeri. Itu dikutip dari dokter siapa itu bahwa sekarang ini ternyata banyak sekali bermunculan orang-orang gila yang baik, dan jumlahnya sangat banyak. Dan orang-orang gila ini sebenarnya terlihat waras. Kiri waras ning asine yo sukar menterengi aku yo laris militan redan tak bener. Banyak orang yang waras, kiri waras tapi sebenarnya edan. Kalau kemarin saya ngobrol banyak orang cara Pak Asmi, aku tadi satu sinkron juga sama Pak Asmi tanya Pak Asmi. Banyak orang yang kelihatan siap tapi sebenarnya sakit jiwa. Mulane jiwa iki gak patah ketok, ya ora patah ketok edan. Nah, itu kita Nah kemarin dikutip juga oleh pimpinan cabang Ansor dari Tuban bahwa sekarang ini banyak orang yang gila yang baru. Siapa itu? Orang-orang yang cita-citanya tinggi tapi sama sekali tidak melakukan pergerakan untuk mewujudkan cita-cita itu. Ini dimasuk non organisasi, akeh konsep program, akeh kudu ngene tulis kudu ngene bareng realisasi ditakokno. Nanti konsep SPC-nya urung terrealisasi belas. Makanya terusnya, saya mengutip kemarin juga beliau yang hadir siapa ketika kita berbicara organisasi sudah kita cari program yang betul-betul kualitas, tidak perlu banyak tapi berkualitas. Ini yang saya harapkan mudah-mudahan hasil dari siang ini nanti setelah terpilihnya 3 tahun lagi kita doakan mudah-mudahan betul-betul amanah dari Allah siapapun dan berkualitas yang mengisi nanti di struktur organisasi KG Gugus 3 dan nanti kalau berjenengan sebagai makmuman lillahi ta'ala ini juga nanti kita bersama-sama insya Allah di hari yang baik dengan sekumpulan orang-orang yang baik siang ini pasti akan dihasilkan keputusan yang baik. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Monggo bulan peningkatan kita tingkatkan rasa syukur kalau panjang pun ukurannya tentu syukur nih kalau tidak berani terlalu lebih untuk membahas hal yang lain ya itu jadi monggo saran-saran kita untuk tunggu kalau panjenengan sami-sami tunggu mudah-mudahan kesan kalau panjenengan sedaya sesuai dengan apa yang diamanahkan kepada kita semuanya betul-betul kita mampu untuk melaksanakannya dengan baik. Amin Allahumma amin. Sehingga amanah ini sebagai pendidik, sebagai apapun itu fungsi kita semuanya mendapatkan ridho saking Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu menghantarkan kita nantinya kelak bersama-sama dalam kereta yang bernama KKG Gugus 3 di surganya Allah bertemu di sana. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin Allahumma syirul Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina awwalina wa akhirina wa sallallahu radhiyallahu ta'ala ashabi rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin ya Allah, hamdan yufi nama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa litina warhamna kama rabbana saghira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa tawayya wa afiatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'a abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebab katanya sakit